Kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Shalom semua, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai kita, memimpin kita dimanapun kita berada. Sepanjang minggu yang lepas kita beroleh kekuatan, kita dapat melalui hari-hari kita dengan penuh semangat, penuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Dia pasti menyertai kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita meneruskan acara ibadah kita, mari kita berdoa. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan juga untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami menaikkan ucapan syukur kami atas segala sesuatu yang kami nikmati, atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada pada pagi ini Tuhan, semuanya karena berkat, pimpinan, penyertaan-Mu dan kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat-Mu yang ada pada pagi ini, untuk ibadah online ini dimanapun berada, baik di Johor, baik di Sabah Sarawak, di Singapura, di Indonesia, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak terbatas dengan tempat dan waktu. Dimanapun anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mencari wajah-Mu, Engkau pasti ada dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dan Engkau menyertai sepanjang ibadah kami pada pagi ini. Semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, Engkau yang sudah mencurahkan urapan khusus untuk setiap mereka. Juga firman-Mu yang akan kami nikmati pada pagi ini, kami percaya Engkau memakai semuanya itu, dan Engkau memenuhi apapun keperluan kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada dalam keadaan kelemahan tubuh, Engkau memberikan kekuatan pada pagi ini. Baik yang sedang sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Engkau memberikan semangat baru, kekuatan baru untuk kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau, mendengarkan suara firman-Mu, belajar akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kami pada pagi ini, walaupun hanya secara online, kami diberi kekuatan baru, kami disegarkan ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Perkasa selamanya, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus.
Yesus perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia Raja kita di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan dalam hidup kami. Kami mau terus bawa hati kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
Salam, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa kabar seluruh jemaat SIB Johor Bahru? Kita percaya bahwa bila kita bersama dengan Yesus, kita dahsyat, luar biasa, dan yes. Karena Dia sangat baik, menggembalai, menjaga, dan memelihara kehidupan saya dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Di kesempatan pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bukan saja memuji dan menyembah Tuhan, tapi tiba masa kita untuk belajar dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk belajar dari firman Tuhan. Mari kita tunduk dan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau memelihara kami selama 7 hari ini. Kami masih hidup, kami masih ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Kami tahu itu semua karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Tiba masa bagi kami pagi ini untuk belajar dari firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, khususnya pendengaran kami. Karena Kau pernah berkata bahwa iman kami timbul lewat pendengaran akan firman Tuhan. Saat firman-Mu diberitakan, kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, memahami apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat-Mu berada pada pagi hari ini, Engkau memimpin, Engkau menyertai kami seluruhnya, supaya berkat penyertaan firman Tuhan yang kami pelajari, menguatkan, meneguhkan, bahkan memperbaharui kehidupan kami sebagai orang percaya. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami siap belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan belajar di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan sebuah surat yang dikirimkan, yang dipesankan, yang dialamatkan kepada seluruh orang Kristen yang berada di Roma, di mana mereka itu adalah orang Kristen ataupun orang percaya dari golongan Yahudi yang menjadi orang Kristen. Dan situasi mereka pada waktu itu, saudara, di mana beberapa di antara mereka yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda meninggalkan iman oleh karena hebatnya penganiayaan yang mereka terima, hebatnya penganiayaan yang mereka hadapi di Roma pada waktu itu. Nah, penulis surat Ibrani berusaha menegur mereka agar tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukum Taurat ataupun meninggalkan iman mereka dalam Kristus Yesus. Tapi sebaliknya, penulis menyarankan, penulis meneguhkan mereka, menegur mereka, menasihati mereka supaya mereka semakin setia kepada Kristus dan anugerah keselamatan yang mereka terima melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Akibat daripada penganiayaan, akibat daripada kesulitan atau kesusahan yang mereka alami pada waktu itu, mereka mulai lemah iman. Mereka mulai mau meninggalkan Kristus, meninggalkan iman mereka, keyakinan mereka setelah menjadi orang Kristen. Nah, ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita mengalami masalah, mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, apapun bentuknya, kita harus terus-menerus semakin teguh dalam anugerah, semakin setia dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dia yang memanggil kita setia, Dia yang telah memutuskan kita untuk menjadi anaknya, dan Dia yang telah memilih kita untuk diselamatkan oleh karena darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Nah, dengan demikian pada waktu ada kesusahan, pada waktu ada penderitaan terjadi dalam komunitas orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga kerajaan Allah, kita harus sama-sama saling membantu, saling mendorong, saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh penulis surat Ibrani ini, saudara. Meneguhkan, menguatkan, bahkan menegur, menasihati, supaya mereka yang sudah menjadi orang Kristen tidak meninggalkan iman, tapi sebaliknya semakin bertekun di dalam iman keyakinan mereka di dalam Kristus Tuhan. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu tanggung jawab komunitas orang percaya terhadap saudara seiman. Ada beberapa tanggung jawab
komunitas orang percaya terhadap saudara seiman berdasarkan teks pembacaan kita pada pagi hari ini, saudara. Itu yang pertama, saudara seiman harus saling menasihati dan mendorong seorang akan yang lain dalam kasih. Ayat yang ke-24. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Saling menasihati dan saling mendorong seorang akan yang lain dalam motivasi kasih, supaya semua mengalami peneguhan, semua mengalami kekuatan di antara satu dengan yang lain oleh karena perhatian, dorongan di antara sesama kita sebagai orang percaya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12-15 mengatakan bahwa kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, menghargai berarti menghormati, memperhatikan dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, untuk menghargai orang lain, untuk menghormati orang lain, untuk memperhatikan orang lain, maka satu hal yang kita lakukan dalam dasarnya adalah seperti kita melakukan kepada diri kita sendiri. Karena kita berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti mana kita memperlakukan diri kita, memelihara hidup kita, menjaga hidup kita, demikian juga kita memelihara, menjaga, dan menghargai, bahkan menghormati, memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, gereja Tuhan atau komunitas orang percaya, Alkitab gambarkan seperti sebuah tubuh yang memiliki banyak anggotanya. Semua anggota memiliki peran yang aktif dengan fungsinya masing-masing untuk menggerakkan sebuah tubuh. Dan setiap tubuh, setiap bahagian, setiap anggota dari tubuh itu saling memperhatikan dan saling terhubung dan saling melakukan fungsinya masing-masing, sehingga tubuh itu terpelihara dan bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam setiap anggota. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Jadi kita satu tubuh dalam Kristus Tuhan, dan kita memiliki banyak anggotanya, dan setiap anggota saling memperhatikan dan melakukan fungsinya masing-masing sehingga tubuh itu tetap terpelihara. Ini gambaran sebuah gereja, kerajaan Tuhan, keluarga, kerajaan Allah, di mana setiap keluarga dalam kerajaan Tuhan, dalam gereja Tuhan memiliki anggotanya masing-masing, dan setiap anggota berfungsi, berperan dalam kehidupannya untuk memajukan lagi, menggerakkan lagi gereja atau keluarga kerajaan Tuhan, sehingga tetap terpelihara dan tetap melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang dipercayakan kepada setiap anggota tubuh Kristus. Tanggung jawab yang kedua sebagai komunitas orang percaya terhadap saudara seiman ialah beribadah bersama-sama dengan tekun. Ayat yang ke-25e. Ibadah adalah sebuah dasar dan sebuah perjanjian antara umat manusia dengan Allah sendiri, di mana manusia diciptakan untuk menjadi umat Allah, dan umat Allah harus beribadah kepada Tuhan. Dan ini sebuah perjanjian yang harus ditaati oleh semua manusia, khususnya kita, saudara-saudara seiman yang telah percaya kepada Tuhan. Ini sebuah perjanjian yang harus kita taati, harus kita setiai dalam kehidupan kita, di mana kita harus menghormati Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan sebagai umat orang percaya. Karena umat Tuhan diberikan sebuah perjanjian untuk beribadah kepada Tuhan, maka sebab itulah mengapa umat Israel yang ada di Mesir dibebaskan oleh Allah daripada perbudakan ataupun perhambaan di Mesir dengan menimpakan 10 tulah
kepada Firaun dan kepada Mesir. Ada sebuah kalimat atau kata-kata yang sering kali dipesankan oleh Musa kepada Firaun pada waktu itu, saudara, yaitu biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan, yang disampaikan oleh Musa pada waktu itu. Nah, Tuhan menghukum Firaun dan Mesir dengan tulah karena tidak membiarkan umat Allah keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan secara khusus. Allah menghabisi kesombongan dan kebanggaan mereka. Mesir dikalahkan oleh Allah, kesombongan mereka, bahkan dewa-dewa mereka, dan umat Israel dibebaskan dari perbudakan dan dapat beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tema ibadah perjanjian lama adalah kemenangan, di mana Tuhan menumpaskan dewa-dewa Mesir dan umatnya dibebaskan. Perjanjian baru juga, tema ibadahnya adalah kemenangan, karena Kristus membebaskan manusia dari kuasa maut. Ibadah adalah sebuah perjanjian, seperti yang saya tegaskan, seringkali saya tegaskan kepada kita semua, di mana ibadah adalah sebuah perjanjian Allah dengan umatnya. Perjanjian itu harus dihormati, karena Tuhan mau kita beribadah kepadanya. Kita beribadah kepada Tuhan sebagai tanda hormat, sebagai tanda pernyataan kasih dan ucapan syukur kita, karena kita telah dibebaskan dari dosa dan kematian. Saya ulang sekali lagi, kita beribadah kepada Tuhan sebagai tanda hormat, sebagai tanda kasih dan ucapan syukur kita, karena kita dibebaskan dari dosa dan kematian. Nah, dengan demikian, betapa pentingnya kita menghargai, betapa pentingnya kita menghormati dan memanfaatkan ibadah sebagai sebuah perjanjian yang harus kita taati dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Beribadah kepada Tuhan sebagai pernyataan kasih kita, sebagai tanda hormat kita, ketundukan kita, sebagai ucapan syukur kita, karena Allah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, membebaskan kita dari dosa dan kematian. Dan ini tanggung jawab yang harus ditaati dan disetiai oleh setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, selagi kita masih ada di bumi ini. Terus menerus setia dan mentaati perjanjian ini, karena kita dipanggil oleh Allah menjadi umatnya untuk beribadah kepada Dia. Yang ketiga dan terakhir, tanggung jawab komunitas orang percaya terhadap saudara seiman, yaitu menguatkan satu sama lain menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Ayat 25c. Sebagai orang percaya, kita juga harus saling menguatkan satu di antara yang lain menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, saudara. Supaya tidak ada yang lemah, tidak ada yang meninggalkan iman, tidak ada yang berubah setia kepada ibadahnya dan kepada kesetiaannya kepada Allah yang hidup. Di dalam Galatia 6 ayat 2 dan ayat yang ke-10 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolonglah menanggung beban kita. Kita semua memiliki beban sebagai orang percaya. Nah, apabila beban itu dipikul bersama-sama, maka beban itu akan menjadi ringan dan dapat kita hadapi, dapat kita tangani bersama-sama sebagai komunitas orang percaya. Ayat yang ke-10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini merupakan bahagian kita yang ketiga, di mana kita pada waktu sifat menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, fungsi kita, tanggung jawab kita sebagai saudara-saudara seiman, mari kita sama-sama saling menguatkan, saling menegur, saling memperhatikan, bahkan saling mendorong di antara satu dengan yang lain menjelang datangnya Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini, supaya tidak ada yang lemah, tidak ada yang acuh tak acuh, tetapi tetap bersedia, taat setia kepada perjanjian Tuhan, sehingga kita pada waktu Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini, kita semua mengalami damai dan sukacita, karena diangkat bersama-sama ke dalam kemuliaan Allah bersama dengan Yesus. Karena kita didapati tetap tidak bercela, tetap setia kepada Kristus, Tuhan dan Allah kita. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama sebagai saudara-saudara seiman terus-menerus saling menopang, saling meneguhkan, saling menegur, saling menasihati,
saling membimbing di antara satu dengan yang lain sebagai keluarga kerajaan Tuhan, supaya kita sama-sama terus diteguhkan bersama-sama sebagai saudara-saudara seiman. Ada 3 tanggung jawab komunitas orang percaya terhadap saudara seiman yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, saling menasihati dan mendorong seorang akan yang lain dalam kasih. Dan yang kedua, beribadahlah bersama-sama dengan tekun. Dan yang ketiga, menguatkan satu sama lain menjalankan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Mari kita bersama-sama saudara-saudara seiman perhatikan dan usahakan fungsi kita, tanggung jawab kita seorang akan yang lain sebagai saudara-saudara yang kekasih dan yang seiman di dalam Kristus Tuhan. Gereja Tuhan saling memperhatikan, keluarga kerajaan Allah saling menasihati, saling mendorong, saling mengangkat di dalam kemuliaan Allah, sehingga setiap di antara kita mengalami damai, mengalami sukacita. Karena damai di komunitas kita yang kita usahakan bersama-sama sebagai saudara-saudara seiman, sehingga tidak ada yang lemah, tidak ada yang dikalahkan, tapi terus-menerus diteguhkan, dikuatkan lewat komunitas kita dan tanggung jawab kita kepada seorang akan yang lain sebagai saudara-saudara yang kekasih. Saya percaya pada waktu kita memperhatikan semua fungsi kita, tanggung jawab kita seorang akan yang lain, kita pasti akan menuai bersama-sama kekuatan dari komunitas kita. Karena campur tangan Tuhan dan bahkan tanggung jawab kita yang kita lakukan dalam fungsi kita masing-masing sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga kerajaan Allah. Haleluya, aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan bersama kita menguatkan kita untuk mampu melakukan segala tanggung jawab fungsi kita kepada saudara-saudara seiman, dan juga ketaatan kita kepada perjanjian Allah, ibadah yang kita lakukan kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama menikmati firman-Mu, menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur kami untuk kami sungguh-sungguh sebagai orang percaya memperhatikan 3 tanggung jawab komunitas kami sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya terhadap saudara-saudara seiman. Pada waktu kami masih ada di bumi ini, bergereja dalam keluarga kerajaan Tuhan, supaya kami saling menasihati dan saling mendorong seorang akan yang lain, dan beribadah bersama-sama dengan tekun, dan juga menguatkan satu sama lain menjalankan kedatangan-Mu yang kedua kali ke dalam dunia ini. Hamba berdoa dimanapun seluruh jemaat-Mu berada, SIB Johor Bahru, supaya mereka terus-menerus mengalami kekuatan, peneguhan daripada Roh Kudus, daripada Allah sendiri, lewat kuasa Allah dan kasih Kristus yang berdiam dalam kehidupan kami secara pribadi. Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus meneguhkan kehidupan kami sebagai penghibur, penolong untuk kami tetap bekerja, untuk kami tetap melakukan bahagian kami masing-masing sebagai keluarga kerajaan Tuhan. Tanggung jawab kami sebagai saudara-saudara seiman kepada gereja seorang akan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Berkat penyertaan dalam kehidupan kami tetap berlangsung terus selama kami masih di bumi ini, sehingga kami tidak akan bercela, karena Engkau yang menopang menguatkan kami supaya menjadi tidak bercela di hadapan Tuhan, menjadi jemaat yang kudus untuk sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap teguh, tetap kuat iman, pengharapan, kasih mereka kepada Kristus. Dan berkati juga pada pagi hari dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada yang memberikan persembahan, diberkati pekerjaan usaha, ekonomi dan keuangan, bahkan kehidupan keluarga mereka, tetap juga yang mengambilkan persepuluhan. Dan gereja-Mu diberkati, dikuatkan, bahkan disibarkan lewat daripada keuangan untuk membiayai segala usaha dan tanggung jawab gereja untuk menyebarluaskan pekerjaan Tuhan dan kerajaan Allah kepada setiap jiwa-jiwa yang menjadi tanggung jawab kami untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkat firman yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini, kami sambut dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Terima kasih perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran yang hidup, yang berkuasa, boleh selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan. Kebenaran yang hidup, yang berkuasa.